Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidni ilman, Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Masih dipancarkan dari Jalan Masih Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Inilah Radio Silaturahim dan juga Rasul TV untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada di malam hari ini, senang sekali kami dapat kembali hadir menyapa ikhwan dan akhwat yang mungkin saat ini sedang beristirahat di rumah, berkumpul bersama keluarga, ataupun ikhwan akhwat yang masih di perjalanan dan di tempat kerja. Kami mendoakan semoga ikhwan dan akhwat selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mendapatkan rahmat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bersama saya Jawir Julfikar ditemani oleh para pejuang dakwah kami, ada Dedi di balik kamera, Bang Yusuf di meja operator, ada Fajar di switcher dan juga kerabat kerja yang bertugas di daerah. Insya Allah akan menemani ikhwan dan akhwat. Kita akan bersama-sama mengkaji ilmu, mendengarkan nasihat dan juga tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Ahmad Sanusi yang alhamdulillah telah hadir di studio bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat malam hari ini, Pak Ustadz, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti biasa ikhwan dan akhwat, di hari Senin malam Ustadz Ahmad Sanusi masih akan melanjutkan kajian kitab tafsir Al-Qurtubi, yang malam hari ini kita masih di Quran Surah Hud, masih membahas Quran Surah Hud, surah yang ke-11. Kita akan memulai dari ayat ke-50 insyaallah sampai dengan ayat ke-60. Kami persilakan bagi orang awat dibuka Al-Qur'annya, Quran Surah Hud, surah yang ke-11 ayat ke-50 sampai ayat ke-60. Dan nanti juga kami mengundang, nanti ada sesi tanya jawab setelah Ustaz menyampaikan kajiannya. Bagi yang ingin bertanya, seperti biasa bertanya lewat telepon di 021 845 1512 atau bertanya lewat SMS atau WhatsApp di 08111 999 720. Dan mari langsung saja kita simak kajian dari Quran Surah Hud ayat 50 sampai ayat ke-60. Kami persilakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ati nufusana hudaha wa alhimna rishdaha wa taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika an nadilla aw nadall aw nazilla aw nuzal aw nazlima aw nuzlama aw najhala aw yujhala alaina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wahdina ilman. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar radio Silaturahim dan pemirsa televisi Silaturahim di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Al-Qur'an Surah Hud, surah yang ke-11 ayat 50 insyaallah sampai ayat 60.
Di antaranya dengan bantuan kitab Tafsir Al-Qurtubi juz 9 halaman 45 insyaallah sampai halaman 50. Untuk itu mari kita awali dengan kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila 'adin akhahum huda. Qala ya qaumi 'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. In antum illa muftarun. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. In ajriya illa 'alal ladzi fatarani. Afala ta'qilun. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Hud ayat 50. Wa ila 'adin, dan Allah mengutus kepada kaum 'Ad, akhahum, kepada saudara mereka, maksudnya teman dekat mereka. Padahal bukan saudara, bahkan agamanya berbeda. Kaumnya agama belum Islam, sedangkan Nabi Hud beragama Islam. Tapi Allah menyampaikan dengan kalimat akhahum, artinya sebenarnya kaum 'Ad ini tahu persis, dekat banget dengan Nabi Hud. Tapi dia tetap saja dengan keangkuhannya atau karena kesombongannya tetap tidak mau menerima kedatangan dan kebenaran dakwah yang disampaikan oleh Nabi Hud. Itu satu sisi kita harus beranggapan bahwa yang kita dakwah itu adalah teman kita, saudara kita. Jadi kita harus ada perasaan sayang. Dakwah disampaikan atas dasar persaudaraan. Yang menyampaikan atas dasar persaudaraan, yang menerima juga atas dasar kebenaran dan persaudaraan. Wa ila 'adin akhahum, saudara mereka Hudan, namanya Nabi Hud. Qala, berkata siapa Nabi Hud, ya qaumi, wahai kaumku. Nabi Hud ini 2450 sampai 2320, tentu sebelum Masehi, di timur Hadramaut, sekitar Yaman sana. Kata Nabi Hud, ya qaumi, wahai kaumku, u'budu, menyembahlah siapa kalian semua, menyembahlah, mengabdilah Allah, kepada Allah. Malakum, tidak ada Tuhan, tidak ada lakum, yaitu bagi kalian, min ilahin, apa ilah, wairuhu, selain Allah. In antum, selama ini tidak ada siapa kalian, illa muftarun, kecuali hanya mengada-ada. Jadi yang kalian
dekati, minta tolong, segala macam, sembah, menghabiskan waktu demi hal itu kurang pas. Yang tepat adalah mintalah tolong kepada Allah, mendekatlah dan menyembahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya qaumi, wahai kaumku, kata Nabi Hud, la as'alu, tidak meminta siapa aku Nabi Hud, kum, kepada kalian semua, alaihi, atas dakwah ini, tidak meminta, la as'alu ajran, kepada upah. In ajriya, tidak ada apa upah itu, illa alalladzi fatarani, aku tidak minta upah kecuali hanya memohon dan berharap keridhaan Allah. Illa alalladzi, harapanku hanya atas Allah, fatarani, yang telah menciptakan, siapa Allah menciptakan nih kepadaku. Afala taqilun, apakah tidak berkenan, berfikir, mengerti, menerima, siapa kalian semua. Wa ya qaumi, saya tidak minta upah, saya hanya menyampaikan kebenaran. Wa ya qaumi, wahai kaumku, kata Nabi Hud, istaghfiru, memintalah ampun siapa kalian semua, rabbakum, kepada Tuhan kalian. Tsumma tubu, kemudian tobatlah siapa kalian semua, ilaihi, maring Allah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian bertobat, yursil, maka pasti menurunkan siapa Allah, as-sama'ah, yursilis sama'ah, supaya sukun tidak bertemu dengan sukun, as-sama'ah, kepada air hujan, menurunkan, alaikum, atas kalian semua, midraran, dengan deras, wa yazidkum, dan menambahkan siapa Allah, kum, kepada kalian semua, kuatan, kepada kekuatan, ila kuwatikum, kepada maring kekuatan yang telah kalian punya saat ini. Wala tatawallau, dan sedikit pun jangan pernah berpaling siapa kalian semua. Tatawallau, berpaling, mujrimina, menjadi orang-orang yang berdusta, berdosa, suka melakukan dosa. Qalu, apa jawaban kaumnya Nabi Hud? Dalam hal ini kaum Ad, namanya aja Ad, sudah melampaui batas. Ya Hud, wahai Hud, majitana bibayinah, tidak datang siapa kau Hud, na, kepada kami, Ad, bibayinatin, dengan bukti yang nyata. Al-Quran sudah jelas, kalau bahasa kita masih dianggap gak jelas. Yang gak jelas itu karena keangkuhannya sebenarnya. Wa ma nahnu bitariki alihatina, dan tidak mungkin meninggalkan siapa kami. Tidak ada siapa kami, bitariki, yaitu meninggalkan siapa aku kalau bahasa kita. Kami tidak mungkin meninggalkan alihatina, bitariki alihatina, kepada menyembah Tuhan-Tuhan kami. Angkaulika, sebab ucapanmu. Wa ma nahnu, dan tidak ada siapa kami, laka, kepadamu Nabi Hud, bimu'minina, yaitu percaya. Saya tidak percaya kepadamu Nabi Hud, dan saya tidak akan meninggalkan sesembahan nenek moyang kami hanya gara-gara dakwahmu. Innakulu illa tarakah, innakulu, menurut kami, kata kaumnya, illa tarakah, kecuali menimpakah kepadamu Nabi Hud, ba'du alihatina, apa sebagian akibat atau musibah yang disebabkan datang dari Tuhan kami, kalau bahasa kita. Bisuin, dengan penyakit su, maksudnya penyakit gila itu. Kamu ini gak waras. Kamu gak waras ini Hud, karena kamu
enggak mendekati Tuhan kami, kata orang orang kafir. Kalau tadi wa manahnu bitariki alihatina, dia tidak akan meninggalkan sesembahannya. Sekarang justru dia mengatakan illa taraka ba'du alihatina bisu. Wa qala, dan menjawab siapa Nabi Hud, ini sungguhnya aku Nabi Hud, ushidu, bersaksi siapa aku, Allah, kepada Allah, washhadu, dan bersaksilah siapa kalian semua, menyaksikanlah siapa kalian semua, anni, bahwasanya aku bari, yaitu betul-betul bari, bebas, tidak bertanggung jawab, mimma, dari segala sesuatu, tusyrikuna, yang menyekutukan siapa kalian semua, menyekutukan Allah maksudnya, min dunihi, selain Allah, fakiduni, maka silahkanlah membuat rekayasa siapa kalian semua nih kepadaku, jami'an, halai semuanya bersama-sama, thumma la tungzirun, kemudian gak usah ditunda, gak usah menunda siapa kalian semua nih kepada rekayasa untuk memberikan suatu yang menyengsarakan aku. Ini Nabi Hud betul-betul yakin kepada bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tahu bahwa resikonya akibat menyampaikan kebenaran itu biasanya oleh kaumnya itu dicari-cari kesalahannya, disakitin, kalau perlu bisa-bisa dibunuh. Tapi Nabi Hud yakin, beliau menyampaikan kebenaran, insya Allah pasti ada orang yang membantu atau pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan caranya Allah. Makanya beliau menyampaikan, fakiduni jami'an thumma la tungzirun. Ini sungguhnya aku tawakkaltu, berserah diri siapa aku, Allah, atas Allah, Rabbi, Tuhanku, Allah itu Tuhanku, Rabbikum, dan Tuhan kalian semua. Ma min dabbah, tidak ada dari hewan yang melata, illa huwa, kamu ini kaum Atan termasuk hewan. Karena termasuk hewan, maka saya yakin semua cara berpikirmu itu, tindakanmu, semuanya itu di atas kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menguasai. Illa, kecuali huwa, adapun Allah, akhidun, yaitu menguasai siapa Allah, binasiyatiha, dengan ubun-ubunnya. Artinya apa? Orang itu kalau ubun-ubunnya, kalau bahasa kita, kalau otaknya itu rusak, maka semuanya akan rusak. Cara berpikirnya, langkah ucapannya. Makanya bangsa ini yang dirusak dulu itu dengan narkoba itu oleh orang luar itu adalah nasiyatihi, otaknya dulu. Kalau otaknya sudah rusak, hancurlah. Tapi mudah-mudahan Allah tidak merusak otak Anda. Illa huwa akhidhum binasiyatiha. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, ala suratim mustaqim, yaitu betul-betul di atas sirat, jalan mustaqim yang lurus. Fa in tawallau faqad ablautukum ma ursiltu bihi ilaikum. Fa in tawallau, maka apabila berpaling siapa kalian semua, faqad ablautukum, maka sungguh telah menyampaikan siapa aku Nabi Hud, kum, kepada kalian semua, ma, kepada sesuatu tugas, ursiltu, yang telah diutus siapa aku, bihi, dengan ma. Tugasku hanya menyampaikan. Kalau kamu tidak mau terima, terserah Anda, yang penting kami sudah menyampaikan. Faqad ablautukum ma ursiltu bihi ilaikum. Wa yastakhlifu, kalau Anda tidak mau menerima, pasti mengganti, Rabbi, siapa Tuhanku, kauman, kepada kaum, wairakum, selain kalian, wala tadurrunahu, dan tidak membahayakan siapa kalian semua, hu, kepada Allah, syai'an, sedikit pun. Kamu akan meninggal kan? Kita juga akan meninggal, terserah Anda.
Inna Rabbi, sungguhnya Tuhanku, ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu, hafizun, yaitu maha memelihara. Biar Allah yang memelihara aku. Walamma ja'a amruna, dan setelah datang amruna, apa azab kami, begitu telah tiba, dakwah sudah sampaikan, usaha sudah disampaikan, doa sudah disampaikan, tetap saja berpaling, tibalah saatnya. Setelah datang apa azab Allah, keputusan Allah untuk memberi pelajaran supaya tidak membahayakan orang lain. Najaina, maka menyelamatkan siapa kami Allah, Hudan kepada Nabi Hud, menyelamatkan kepada Nabi Hud, walladzina, dan orang-orang amanu yang beriman, siapa mereka ma'ahu bersama Nabi Hud. Birahmatin, dengan rahmat, Nabi Hud itu selamat. Dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Hud itu selamat, itu sebenarnya bukan karena usahanya, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, minna, dari kami. Kalau amalnya tidak seberapa, tapi atas rahmat dari Allah, dia dijadikan orang yang mudah untuk beramal dan mengamalkan isi Al-Quran, sehingga wafatlah dalam keadaan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa najjainahum, dan menyelamatkan siapa kami hum kepada mereka, Hudan walladzina amanu, diselamatkan min adzabin ghalidz, dari siksaan di akhirat, ghalidhin, yang sangat berat, memberatkan. Wa tilka, dan adapun itu adun, yaitu kaum Ad. Yang kita ceritakan itu kaum Ad. Mereka itu jahadu, telah mengingkari siapa kaum Ad, bi ayati rabbihim, dengan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka. Wa asau, dan durhaka siapa mereka rusulahu, kepada beberapa utusan Allah. Kenapa di sini rusulahu pakai jamak, padahal Nabi Hud cuma satu. Ketika kita mengingkari satu nabi sama dengan mengingkari beberapa nabi. Ketika mengingkari satu ayat di dalam Al-Quran sama dengan mengingkari semua ayat di dalam Al-Quran. Wa asaw rusulahu wattaba'u, dan kalian ini, kaum Ad ini, telah mengingkari ayat-ayat Allah. Nomor 2, telah durhaka kepada rasul-rasulnya Allah. Ya, durhaka kepada ulama sama aja. Yang ketiga, wattaba'u amra kulli jabbarin anid, justru mengikuti siapa mereka, amra kulli jabbar, kepada perintah penguasa yang sewenang-wenang, diktator kalau bahasa kita, anid, yang durhaka. Wa udbi'u, dan diikuti siapa mereka, fi hadhid dunya, di dunia ini, laknatan, diberikan siapa mereka di dunia ini, diberi apa? Laknatan, diberi laknat, diberikan siapa mereka di dunia ini kepada laknat. Wa yaumal qiyamah, demikian juga di hari kiamat. Ala, ingatlah, inna adan kafaru, bahwasanya kaum Ad kafaru, yaitu betul-betul kufur siapa kaum Ad, kufur rabbahum, kepada Tuhan mereka. Ala bu'dan, akhirnya celakalah, binasalah, li'ad, bagi Ad. Ad itu siapa? Qaumi Hud, yaitu kaumnya Nabi Hud. Kami ulangi lagi. Surah Hud, surah yang ke-11. Ayat 50-51 tadi Nabi Hud menyampaikan, ya qaumi la as'alukum alaihi ajra, wahai kaumku, saya ini berdakwah tidak mengharapkan upah dari kalian, yang saya harapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah, begitu ikhlasnya, artinya bukan karena kepentingan dunia, betul-betul menyampaikan dakwah. Kita lihat, itulah ciri-ciri orang yang menyampaikan dakwah dengan lurus, tidak punya kepentingan. Dan kita lihat, setiap orang yang menyampaikan ada saja yang menolak. Kita lihat ya, di sisi yang lain. Di dalam surah Yasin, surah yang ke-36 ayat 13, sebagai perbandingan sampai ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. وَاضْرِبْ, dan membuatlah siapa kamu, menyampaikan
lahum kepada mereka, masalan, berikan perumpamaan, contoh-contoh, sampaikan kepada umatmu. Wadrib masalan, kepada perumpamaan. Ashabal qaryah, dijadikan perumpamaan. Ashabal qaryah, kepada penduduk suatu negeri. Negeri Antokiyah itu, suatu kota di daerah Romawi itu. Itu waktu itu ashabal qaryah, surah Yasin ayat 13 itu menggambarkan penguasa yang diktator, negara yang kuat, kaya, pengamanannya sangat ketat dan rapi. Tapi sayang dia itu tidak dekat dengan Al-Quran. Hanya kalau punya kepentingan baru dekat dengan ulama. Tujuannya ulamanya itu supaya dukung dia. Ya ulamanya mau-mau aja. Akhirnya Qurannya dibuang, keulamaannya dibuang demi untuk mendukung penguasa yang diktator. Idja'aha, perhatikan baik-baik, ketika datang kepada ashabal qaryah al-mursalun, siapa para utusan. Ini utusan Nabi Isa ketika datang, ketika Nabi Isa sebelum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang membunuh bukan mereka, yang mewafatkan Nabi Isa itu Allah Subhanahu wa taala. Cuman wafatnya itu sebelum diangkat atau ketika diangkat atau setelah diangkat, itu saja. Idh arsalna, ketika mengutus siapa kami Allah. Padahal yang mengirim itu Nabi Isa sebenarnya. Tapi Allah menyampaikan karena Nabi Isa itu atas perintah kami, meskipun yang ngutus Nabi Isa. Ilaihim, kepada mereka orang Romawi itu. Arsalna, mengutus siapa kami, itsnaini, kepada dua utusan. Fakadzabuhuma, maka mendustakan siapa mereka, kaumnya, ashabul qaryah atau ashabal qaryah. Huma, kepada kedua utusan tadi, itsnain tadi. Begitu dua utusan itu didustakan, kalau cukup waktunya nanti kami bacakan penafsirannya. Untuk sementara waktu kami sampaikan dulu Al-Qur'annya saja. Fakadzabuhuma, maka mendustakan siapa mereka, huma, kepada itsnain, kepada dua rasul tadi, utusan Nabi Isa, dua orang tadi. Fa'azzazna, maka menguatkan siapa kami, menyusulkan siapa kami Allah melalui lisannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, bitsalitsin, dengan utusan yang ketiga. Faqalu, maka berkata siapa mereka, kalau siapa, ashabul qaryah, kalau ayatnya ashabal qaryah. Inna, sungguhnya kami, ilaikum, kata Rasul tadi, tiga orang tadi, sungguhnya kami, ilaikum, kepada kalian semua penduduk Romawi, mursaluna, yaitu diutus. Siapa mursalun, yaitu diutus. Siapa mereka bertiga ini? Kami ini utusan Allah, utusan Nabi Isa kepada kalian untuk membantu kesulitan kalian. Qalu, berkata siapa mereka yang merasa diktator dan kuat itu, ma antum illa basyarum mithluna, kalian itu bukan siapa-siapa, hanya bashar, manusia seperti kami, mithluna. Wa ma anzalar rahmanu, kata dia, menurut saya, menurut kami, kata ashabal qaryah, tidak menurunkan ar-rahmanu, siapa Allah, siapa ar-rahman, min syai'in, sesuatu utusan, enggak Allah enggak mengirimkan utusan. Kalian bukan utusan Allah, kalian bukan utusan siapa-siapa. In antum illa takdzibun, tidak ada siapa kalian semua. Kalian ini hanya illa takdzibun, para pendusta, para pembohong. Jelas-jelas mau menyampaikan Quran dibilang pembohong. Qalu, berkata siapa mereka para utusan tadi, mursalun tadi, Rabbuna, adapun Tuhan kami, ya'lamu, yaitu maha mengetahui. Siapa Rabbuna, inna, bahwasanya kami, ilaikum, kepada kalian semua, ashabal qaryah la mursalun, yaitu betul-betul diutus siapa mereka bertiga itu. Wa ma alaina, tidak ada kepentingan kewajiban kami, illal balaghul mubin, kecuali
perintah untuk menyampaikan pesan-pesan Allah al-mubin yang sangat jelas. Jadi tugas kita hanya menyampaikan. Qalu inna tatayyarna bikum. Menjawab siapa? Ashabal qaryah tadi. Inna sungguhnya kami tatayyarna bikum, menganggap sial musibah kepada kami bikum dengan sebab kedatangan kalian para rasul. Jadi rasulnya justru dianggap mendatangkan sial. Ini namanya orang nggak ngerti menggurui orang mengerti ini. La illam tantahu, jika tidak menghentikan dakwah siapa kalian semua, lanarjumannakum, sungguh pasti membuat undang-undang untuk menghapus dakwah kalian. Pasti merajam siapa kami, kum kepada kalian semua. Wala yamassannakum, dan pasti menyentuhkan, memberikan siapa kami, kum kepada kalian semua, minna dari kami, yamassanna azabun, apa azab, alimun yang sangat pedih. Kalau kalian gak berhenti berdakwah, kami pasti menghukum Anda, akan merajam kalian, dan kalian pasti akan kami beri azab yang sangat pedih. Dijawablah oleh 3 utusan tadi. Qalu, menjawab, berkata siapa mereka, ta'irukum, adapun musibah atau kesialan kalian itu, ma'akum, yaitu akibat perbuatan kalian sendiri. Bukan karena kami menyampaikan dakwah, mengingatkan, tadzkirah. A'in dzukirtum, apakah hanya apakah hanya karena dzukirtum diberikan peringatan siapa kalian semua, lalu kalian menjadi sial? Oh, jauh sekali, tidak mungkin. Justru kalau Anda menerima peringatan kami, Anda akan bahagia dunia akhirat. Bal, bahkan antum, adapun kalian semua ashabal qaryah, qaumum musrifun, yaitu kaum yang melampaui batas. Sudah diingetin sama ulamanya. Akhirnya 2-3 orang didustakan, tidak diterima. Wajah dan telah datang min aqsal madinati, dari ujung kota. Rajulun, siapa yang datang? Siapa? Seorang laki-laki. Ada yang bilang Habib An-Najjar. Yas'a, hale berjalan tergesa-gesa. Kenapa dia tergesa-gesa? Dia buru-buru menyampaikan kebenaran. Khawatir kaumnya tidak menerima kebenaran. Kasihan. Supaya dia bahagia dan selamat dunia akhirat. Qala, berkata siapa? Rajul Yas'a tadi, si Habib An-Najjar atau rajul, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'u, mengikutilah siapa kalian semua, al-mursalina, kepada orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaumku, ikuti mereka. Ikuti. Ittabi'u, mengikutilah siapa kalian semua, man, kepada orang utusan Allah, la yas'alu, yang tidak meminta siapa, mankum, kepada kalian semua, ajran, kepada upah. Nah itu kan. Setiap orang utusan yang betul-betul ikhlas tidak terlalu mempertimbangkan ajron. Wahum, dan hal adapun mereka muhtaduna, diyakinkan oleh rajulu yas'a tadi. Orang yang tergesa-gesa datang tadi mengingatkan. Wahum muhtadun, utusan itu betul-betul yaitu orang. Wahum, dan hal adapun mereka utusan. Muhtaduna, yaitu betul-betul orang yang mendapatkan petunjuk. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani. Bagaimana tidak, li yaitu bagiku, a'budu. Wa ma li, bagaimana li bagiku, yaitu bagiku, la a'budu, tidak menyembah siapa aku rajul yang yas'a tadi. Ada yang bilang Habib An-Najjar tadi. Alladzi, kepada Allah, fatarani, yang telah menciptakan siapa Allah, menciptakan nih kepadaku, wa ilaihi, padahal hanya kepada Allah, turja'una, dikembalikan siapa kalian semua. Itu Allah yang menciptakan aku dan kalian. Dan kalian terima nggak terima, baik nggak baik, kalian itu akan dikembalikan kepada Allah. Wa ilaihi turja'un. Bukan urja'. A'attakhidhu min dunihi.
apakah pantas siapa aku rojul yas'a tadi, apakah pantas aku menjadikan min dunihi selain Allah, menjadikan alihatan kepada Tuhan, padahal yuridnir rahman, jika menghendaki ar-rahman siapa Allah yang maha pengasih, jika menghendaki yurid bidurrin dengan bahaya, la tuni tidak akan mampu bermanfaat, anni dariku rajulu yas'a syafa'atuhum apa bantuan min dunihi aliyah, Tuhan selain Allah tidak mungkin bisa membantuku, memberi syafaat kepadaku syai'an sedikit pun, wala yungkiduna dan tidak mungkin bisa menyelamatkan siapa mereka Tuhan selain Allah min dunihi ni kepadaku rajulu yas'a. Ini kalau aku sampai tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, idzan kalau begitu la fi dhalalim mubin, yaitu pasti termasuk orang-orang yang sesat, mubin yang nyata. Jadi dialog pertama 2 utusan, datanglah 3 utusan yang ketiga, tetap didustakan. Sampai rajulu yas'a, rajulu yas'a ini meyakinkan bahwa 3 utusan itu adalah orang-orang yang benar, tapi tetap saja tidak mau diterima. Sampai disampaikan ittabi'u man la yas'alukum ajrau wa hum muhtadun, tetap saja tidak diterima. Akhirnya semua utusan itu dibantai, dibunuh. Itu. Sebelum dibunuh, karena dia tahu bahwa ashabal qaryah ini kaumnya ternyata rajulu yas'a, orang terakhir yang datang yang meyakinkan supaya mengikuti dakwah para rasul yang 3 tadi. Dia, oh kalau begitu kamu berpihak pada rasul itu ya, bukan berpihak kepada aku, kata penduduk ashabal qaryah. Betul, kata si rajulu yas'a tadi. Lalu dia terasa bahwa dia akan dibunuh. Lalu dia menyampaikan, bukannya takut, malah menyampaikan, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Inni sesungguhnya aku rajulu yas'a, amantu yaitu betul-betul beriman siapa aku rajul bi rabbikum dengan Tuhan kalian, dengan Tuhanku, Tuhan Allah, dan sebenarnya Allah itu Tuhan kalian. Fasma'un, maka dengarkanlah keimananku, keislamanku. Mendengarkanlah siapa kalian semua ni kepadaku. Akhirnya dibunuh itu semua. 3 utusan itu, para ulama itu dibantai, dibunuh, habislah. Ini, jadi ketika kita baca Yasin itu sebenarnya kita sedang membaca sejarah perjuangan orang menyampaikan Islam, dan keteguhan iman seseorang sampai dibela-belain, sampai mati, dalam wafat, dalam keadaan syahid karena menyampaikan kebenaran. Kilah artinya apa? Kalau tahu wafat, wafatlah dalam keadaan syahid. Mudah-mudahan yang wafat dalam keadaan syahid. Kilah langsung ketika beliau akan dibantai, malaikat turun atas perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qila dakhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Qila dikatakan oleh malaikat langsung turun. Udkhul, masuklah siapa kamu wahai rajulu yas'a. Hei, orang yang telah menyampaikan kebenaran, Allah telah menyampaikan salam melalui lisanku. Kalian sudah dipersilahkan, dipersiapkan untuk masuk kemana? Al-jannata, kepada surga. Masuklah siapa kalian semua al-jannata, ke surga. Belum mati, itu orang sudah diberitahu bahwa Anda pasti masuk surga. Yang menyampaikan Allah melalui lisannya malaikat Jibril. Surah Yasin, surah yang ke-36, ayat yang ke-26. Ini akibat orang yang betul-betul menyampaikan dakwah apa adanya, tidak punya kepentingan. Begitulah. Qila dkhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Kata rajulu yas'a tadi, ketika kata orang yang menyampaikan kebenaran tadi, ya laita qaumi. Subhanallah,
alangkah baiknya andai saja kaumi, orang ashabal qaryah, orang yang hendak membunuh, membantaiku, andai saja kaumku ya'lamuna, mengetahui, faham apa yang dimaksud bima ghafaroli, bahwa ghafara telah memaafkan siapa Allah, siapa Rabbi, ghafara telah memaafkan, mengampuni li kepadaku, menghapus li kepadaku, rajul yas'a Rabbi, siapa Tuhanku. Jadi malaikat menyampaikan, mas kalau bahasa kita, dosa-dosa Anda telah dimaafkan dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bima ghafara li Rabbi wa ja'alani minal mukramin, dan sampean ini mas, ini pesan dari Allah melalui lisannya malaikat Jibril, termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alani, dan telah menjadikan siapa Allah ni kepadaku, rajul minal mukramin, yaitu termasuk orang-orang yang dimuliakan. Dan yang ketiga, tentu sampean itu sudah dirindukan, ditunggu, diperkenankan, sudah dibuka pintu surga untuk silahkan Anda memasuki surga. Ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisanku. Orangnya belum mati, sudah disampaikan, diyakinkan oleh malaikat. Surah Yasin, surah yang ke-36 ayat 26 sampai 27. Kata si rajul tadi yang sudah dijamin masuk surga, masih hidup padahal, andai saja kaumku tahu apa yang aku terima, bahwa dosa-dosaku telah diampuni oleh Allah dan aku telah dijadikan, dimasukkan termasuk hamba-hambanya yang dimuliakan dan telah dijamin masuk surga, sudah pasti dia mudah-mudahan bisa ngikuti jejak langkahku dan dia menggagalkan untuk mengeksekusi, membantai para ulama kalau bahasa kita. Jadi dia itu mau meninggal masih sayang kepada umatnya. Padahal umatnya sudah jelas-jelas mau bantai dia. Dan dia ini mati di dalam riwayat itu dalam keadaan berdoa. Jadi doanya itu sampai dia dibantai, dibunuh itu, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Terus Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Terus sampai mereka itu dibantai, wafat dalam keadaan berdoa seperti itu. Dia wafat dalam keadaan memikirin kaumnya, memikirin umatnya. Wa ma anzalna ala qaumi. Sekarang Allah Maha tahu bahwa Rasulnya sudah dibantai, ulamanya sudah dibantai, Al-Quran sudah dijauhi, Islam sudah dijauhi, kebenaran sudah dijauhi. Maka sekarang tinggal Allah memberikan perhitungan, memberikan tindakan. Nah ini ayat berikutnya. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama'i wa ma kunna munzilin. Wa ma anzalna, akhirnya tidak menurunkan siapa kami Allah. Allah tidak perlu menurunkan. Ala qaumihi, atas kaumnya tadi, kaumnya si rajul yang dibantai tadi, ashabal qaryah itu, mim ba'dihi, setelah rajul itu dibunuh, setelah laki-laki itu dibunuh, setelah ulamanya dibunuh, ditahan, min jundin, dari pasukan, minas sama, dari langit. Allah enggak butuh menurunkan pasukan para malaikat dari langit. Sudah enggak perlu lagi. Wa ma kunna munzilin, dan betul-betul Allah tidak butuh untuk menurunkan pasukan sedikit pun. Wa ma kunna, dan tidak ada siapa kami Allah munzilin, yaitu menurunkan pasukan dari langit. Enggak perlu. Karena sudah jelas-jelas dia telah membantai ulama. In kanat illa sayhatan wahidah. Cukup satu teriakan malaikat, satu teriakan habis semua, mati semua. In kanat, cukup, illa sayhatan wahidah, satu teriakan saja. Faidan, maka tiba-tiba, faida, maka tiba-tiba, hum, adapun mereka, khamiduna, yaitu mati semua. Itu akibat membantai ulama. Hati-hati kalau ulama benar itu. Ya hasratan alal ibad. Akhirnya alangkah besar penyesalan alal ibad, bagi hamba-hamba yang bersikap, berfikir, bertindak
diktator, memperlakukan kebenaran seperti perlakuan ashabal qaryah, surah Yasin, surah yang ke-36 ayat 13 tadi. Ini peringatan supaya kita di sisa-sisa umur kita itu, boyo kita ini menghargai Al-Quran, menghargai ulama. Itu maksudnya. Pergunakan sisa waktu. Makanya kita kadang-kadang suka baca Yasin. Kalau tidak, akhirnya itu akibatnya. Akhirnya apa? Penyesalan. Ya hasratan alal ibad. Alangkah besar penyesalan alal ibad atas beberapa hamba. Kenapa dia menyesal? Ma ya'tihim, karena setiap datang him kepada mereka. Mir rasulin, apa dari rasul, ini jumlahnya nanti posisinya kedudukannya menjadi fa'il daripada ya'ti. Illa kanu, kecuali pasti datang. Kami ulangi, illa kecuali kanu, ada siapa mereka, bihi dengan rasul, yastahzi'una, yaitu menghina siapa mereka. Kenapa dia menyesal di perjalanan hidup dunia dan akhiratnya? Karena setiap disampaikan kebenaran, ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un, mereka selalu menghina. Alam yaraukam ahlakna, apakah tidak melihat, berpikir, mengambil i'tibar siapa mereka? Kam ahlakna, berapa banyak telah menghancurkan siapa kami Allah, membinasakan siapa kami Allah, qablahum, sebelum mereka, ashabal qaryah, minal kurun, dari beberapa umat. Annahum, bahwasanya mereka setelah dihancurkan mati, ilaihim, kepada mereka, la yarji'una, yaitu tidak kembali, tidak hidup lagi, tidak kembali lagi ke dunia siapa mereka. Oh, udah hancur-hancurlah. Hidup itu kesempatan sekali. Jangan ditunda-tunda, bertaubatlah. Wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdarun. Ingatlah bahwa setiap umat itu, semuanya saja ladaina akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala muhdarun. Ini untuk sementara waktu. Nanti kita lanjutkan lagi sekalian dengan pertanyaan. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab.